Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun dimanapun Anda mengenal saya. Jadi hari ini saya mau sampaikan tentang sesuatu yang buat saya itu sangat menarik ya, dari kandidat Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bukan, kandidat Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan Amerika Serikat, beliau Robert F. Kennedy Jr., yang ini lagi dirujak nih sama Senat Amerika karena banyak yang tidak setuju kalau Bobby Kennedy ini jadi Menteri Kesehatan. Ya tentu saja siapa-siapa itu kan lagi hearing ya di Senat gitu. Jadi ternyata jadi menteri di Amerika tuh nggak sesederhana kayak jadi menterinya di Indonesia ya. Tiba-tiba aja jadi menteri gitu kan, nggak jelas latar belakang dan segala macam, tiba-tiba diangkat menjadi pejabat. Kalau di Amerika, waduh, orang yang mau jadi pejabat itu dikuliti habis-habisan. Terutama di kekuatan yang seimbang dengan presiden di sana itu kan Senat ya. Senat itu kan galak sekali gitu. Apalagi ini kan saling tuduh menuduh. Bobby Kennedy menuduh kalau senator-senator itu udah banyak dikasih uang miliaran oleh farma industri ya, sehingga mereka menjadi penentang keras ketika Robert F. Kennedy Jr. ini menjadi Menteri Kesehatan gitu kan. Jadi ini lagi rame banget dan nggak tahu nih apakah beliau jadi Menteri Kesehatan apa enggak ya. Jadi akhirnya kan dijadikan ad hominem juga ya kalau orang-orang seperti Bobby Kennedy ini yang berani untuk melawan mainstream, berani melawan pendapat-pendapat majority ini kan akhirnya dirujak, dibully ya kan, kemudian juga dipersekusi gitu kan ya. Jadi penyerangannya itu bersifat ad hominem ya. Jadi bersifat kepada personal bukan kepada performa. Terus beliau ini kan selalu menyampaikan, memang belakangan sih agak wonder gitu loh saya karena beliau itu emang agak melunak ya. Kalau dulu memang betul-betul terkesan amat sangat anti terhadap COVID, anti terhadap vaksin ya, dan beliau juga bikin sebuah gerakan namanya Children Health Defense. Tapi mungkin karena bakal jadi apa ya, bakal jadi pejabat kali ya, dan pejabat yang paling penting bagi sektor pandemi ini kan kesehatan, ya, bakal jadi menteri kesehatan gitu, dan mungkin kan juga ketika dia beberapa bulan yang lalu sudah menyatakan dukungan terhadap Presiden Donald Trump ya, kan memang harus ada akomodasi-akomodasi sih, karena supaya Presiden Trump ini juga kan tidak dimusuhi dan kemudian tidak kehilangan suara yang banyak dari orang-orang di Amerika sana atau tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat atau senator yang bersetuju dengan vaksin, bersetuju dengan isu-isu yang ditentang oleh Robert Kennedy ini. Makanya kan terkesan dalam beberapa bulan terakhir itu beliau agak melunak. Nah, terlebih ketika kemudian ini lagi di debat atau lagi hearing di Senat, ya ini beliau bilang ya, I'm I'm pro safety, not anti vaccine, kata gitu. Saya itu pro terhadap keamanan dari manusia, dari rakyat, saya bukan seorang anti vaksin. Jadi itu yang sekarang ini menjadi tagline dari Robert Kennedy ya. Kalau saya ya beda tipis tapi bukan dari sisi safety-nya kalau saya ya, tapi dari sisi kebenarannya. Jadi sekarang saya juga pengen teriak nih, I'm not anti-vaccine but I'm pro-truth gitu. Ya, saya tuh bukan anti vaksin tapi saya pro terhadap kebenaran. Terutama kalau kita bicara soal vaksin ya, saya bicara atas nama kebenaran. Kebenaran tentu saja nomor satu tuh yang mutlak kan datangnya dari Allah. Jelas tertulis sebagai panduan buat kita semua adalah kitabullah. Nah, kemudian kebenaran kebenaran yang diklaim oleh manusia itu ya bisa dicek dengan instrumen yang selama ini saya lakukan. Instrumen itu saya saya buat dengan nama yang merujuk kepada COVID waktu itu ya, SARS. Jadi E-nya tuh empirical base ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kejadian di masa lalu, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kemudian scientific base, kemudian application base, reflective base, dan solution base. Nah, dalam konteks kalau kita mau bicara tentang kebenaran, I'm pro truth, tentu saja rujukan utama kita adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, gitu kan ya.
Jadi lebih pada reflective base ya. Jadi kebenaran tuh nggak boleh diklaim oleh satu orang dengan satu orang lain, kecuali kebenaran yang datangnya dari Allah. Nah ini kita tidak bisa melakukan mosi tidak percaya ini ya, karena memang itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Contoh nih, dalam kasus vaksin ya, kan kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Ya, Allah juga sudah menulis bahwa sudah menyampaikan bahwa apa-apa yang masuk ke dalam tubuh manusia itu yang halal dan toyib gitu. Nah, sekarang kalau ternyata scientific base ya, empirical base itu membuktikan bahwa beberapa vaksin ya menggunakan human cell lines, menggunakan sel-sel embrionik dari janin ya, dari janin yang diaborsi gitu, aborted aborted fetus, aborted janin aborsi yang diaborsi dengan sengaja. Kemudian bagian-bagian dari organnya yaitu paru-paru, kemudian retina, kemudian ginjal itu dijadikan sebagai lahan persemaian dari virus-virus yang nantinya akan menjadi vaksin ya. Memang farma industri selalu mengklaim ya bahwa hasil akhirnya pada vaksin itu udah nggak ada lagi itu sisa-sisa pun dari sel-sel janin yang digunakan sebagai lahan persemaian itu udah nggak ada lagi. Tapi kan kita melihatnya itu dari whole body kan. Jadi bagaimana vaksin itu dibuat kan, bukan dari hasil akhirnya. Vaksin itu dibuat tidak semua vaksin ya, tetapi beberapa vaksin, terutama yang dipakai untuk pandemi COVID kemarin, dan vaksin-vaksin juga yang dipakai vaksin secara umum, mulai dari vaksin bayi sampai vaksin lansia, beberapa jenisnya itu memang menggunakan human cell lines, dan itu kan sesuatu yang nggak bisa dielak, nggak bisa di denial oleh industri farmasi kan. Mereka menggunakan dengan segala macam argumentasi, termasuk bahwa kalau disemaikan dengan lahan, dengan media sel janin sel janin maka pertumbuhan dari virus itu luar biasa cepat gitu. Itu dasarnya karena kan namanya janin itu di dalam kandungan ibu dari mulai satu sel itu sampai menjadi 10 triliun sel itu hanya dalam waktu 9 bulan. Maka ketika media itu digunakan untuk menternakkan atau menyemaikan virus, maka tentu saja virus itu mengalami multiplikasi yang amat sangat cepat karena menggunakan kekuatan percepatan dari si human cell lines itu gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi pro truth-nya ya, ya itu kan memang memang nyatanya begitu. Kemudian bagaimana kata Allah? Boleh nggak sih kita menggunakan janin yang diaborsi secara sengaja sebagai bagian dari cara untuk menyehatkan orang gitu kan? Nah, itu kan di situ tuh. Di situ tuh kan perdebatan yang harus diselesaikan dengan kebenaran mutlak tuh kan ada di situ. Pertanyaan berikutnya kan, emang nggak ada cara lain? Memang nggak ada media yang lain? Oh, banyak, banyak, banyak. Alternatifnya tuh banyak. Zaman dulu-dulu, puluhan tahun yang lalu, pengembangan vaksin nggak pakai tuh human cell lines ya. Baru sekitar mulai dipakai itu, baru marak-marak sekali itu di atas tahun 1960 ya. Memang lama ya. Itu mulailah dipakai, tetapi tidak semua vaksin. Lalu kemudian karena kemudian menjadi menjadi satu bahan yang memang digunakan pada banyak vaksin, maka kemudian kan diperjualbelikan tuh kan. Human cell line itu di-generate sampai berkali-kali generasi gitu ya. Orang yang tidak tahu kan dikiranya itu yang dipakai itu sel HeLa dan sel-sel dari janin yang diaborsi sekian puluh tahun yang lalu, betul ya betul. Tapi sampai dengan hari ini industri human cell line itu masih jalan. Anda bisa cek di Google ya, jual atau beli human cell lines ya, itu janinnya itu dari kapan itu ada, sampai dengan tahun 2000 ke atas juga ada janin yang diaborsi dan kemudian bagian-bagian tubuhnya itu digunakan untuk salah satunya dalam membuat vaksin gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini ini kan seharusnya menjadi sebuah concern yang sangat hakiki ya dari kita manusia. Apakah apakah sesuatu yang sangat layak, sesuatu yang sangat etis apabila kita dalam rangka untuk menghindarkan diri manusia itu dari penyakit, dari ancaman nyawa, tapi kita gunakan instrumen dengan cara membunuh manusia yang lain gitu. Janin itu kan manusia, ya kan?
dibunuh atas dasar kebutuhan untuk menyelamatkan manusia. Itu kan janin nggak bisa ditanya, dan itu kan sisi ketidakadilannya dari situ ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada hari ini, teman-teman. Kalau Robert F. Kennedy Jr. mengatakan I'm pro safety, I'm not anti vaksin, maka saya bilang I'm pro truth, I'm not anti vaksin. Karena masih banyak sekali cara-cara atau metode-metode yang bisa digunakan tanpa harus menggunakan sel janin manusia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro truth, salam kebenaran.